Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratil kiram, ngersanipun para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah Tuban ingkang kula mulyakaken. Tidak lupa ada tamu agung dari Himpaudi yang semoga Allah senantiasa mengabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah sangat panjang lebar disampaikan oleh Bu Mufti keutamaan daripada Yaumu Asyura yang ada pada bulan Muharram. Oleh karenanya sedikit kami sampaikan tentang fikih. Yang fikih ini umum, tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga ini juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Yang kami sampaikan di sini disampaikan asalisah ar-rawatib. Ibu-ibu tadi sudah disampaikan ya. Sumsollisil zur aliman ut waqtahil rosal yati mimsah tasodak waqtasil. Wow, sampun diterangake Bu Mufti nggih. Versi Arabe niki wow. Sumsollisil zur aliman ut waqtahil rosal yati mimsah tasodak waqtasil. Jadi itu salah satu keutamaan daripada Yaumu Asyura yang insya Allah jatuh pada hari Ahad depan. Nggih. Dados ampun supe mboten poso. Nggih. Pun kula niki badhe nerangake ingkang sholli. Wau sampun sum, saniki sholli. Sholli niku artosipun napa Ibu? Salat. Mboten enten salat khusus untuk Yaumu Asyura, tetapi kita niki dianjurkan untuk selalu memperbanyak melakukan sholat. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib. Ibu-ibu rawatib rutin? Ibu-ibu rawatibnya rutin? Nah, untuk menjadikan sholat maktubah kita sempurna niku perlu penutup lobang-lobang yang ada di sholat maktubah kita. Ditutupi pakai apa? Ditutupi pakai sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang sifatnya muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu artinya baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun meninggalkan. La hadaron wala safaron, baik Kanjeng Nabi di rumah maupun Kanjeng Nabi sedang keluar rumah. Kanjeng Nabi untuk sholat muakkadah ini tidak pernah sedikit pun ditinggalkan. Ada lagi sholat rawatib yang sifatnya ghairu muakkadah. Kanjeng Nabi terkadang melakukan, terkadang tidak. Meskipun Kanjeng Nabi itu rutin melakukan sholat sunnah rawatib yang muakkadah, tapi tetap ini namanya sunnah, bukan wajib, tapi seolah-olah wajib, tapi bukan sunnah. Apa? Bukan wajib. Jadi seolah-olah wajib tapi bukan wajib. Alias apa? Sunnah. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah kalau sholat kita
perbaiki dengan baik, insya Allah janjinya Allah rizki kita pasti akan diperbaiki dengan baik. Atur sebaik mungkin sholat kita, maka Allah akan mengatur ekonomi sebaik mungkin pada kita. Makanya kuncinya ada pada sholat. Terkadang sholat kita ada yang kurang khusyuk, ada yang kurang sempurna, ditutup dengan yang namanya sholat rawatib. Sholat apa Bu? Rawatib. Jenengan pun faham ada qobliyah, ada ba'diyah. Kemudian bagaimana Pak sholat yang muakkadah itu? Sholat muakkadah itu ada 10. Dicatat ya. Sholat yang muakkadah wonten pinten? 10. Nabi tidak pernah meninggalkan sedikit pun, sekalipun dalam keadaan bepergian, badhe ziarah wali songo sekalipun, kita tidak meninggalkan sholat yang muakkadah. Apa itu? Yang pertama niku qobliyah subuh. Berapa rakaat Ibu? 2. Qobliyah subuh Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalaupun toh kita kok subuhnya, Pak saya bangunnya jam 5, Pak saya bangunnya jam 5.10, masih ada kesempatan qobliyah dulu ya. Qobliyah itu tidak harus di masjid. Kalau misalnya kita tidak mungkin sholat di masjid, kemudian kita sholat bareng suami, tetap upayakan qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, meskipun jenengan bangunnya jam 5 misalnya. Pak saya nggak sempet tadi bangun terus ke masjid, terus saya bangunnya jam 5, tetap upayakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat bersama suami. Habis itu baru jenengan melanjutkan sholat apa? Subuhnya. Upayakan. Itu yang qobliyah subuh. Kemudian 2 rakaat qobliyah duhur. 2 rakaat qobliyah duhur. Sudah berapa ini? 4 rakaat ya. 2 rakaat lagi ba'diyah duhur. Berarti sudah berapa? 6. Jadi qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Asar ada napa mboten? Tidak ada. Asar tidak ada yang muakkadah. Ya, tidak ada muakkadah. Ini baru muakkadah, Bu. Yang ada apa, Pak? Ba'diyah maghrib 4. Ba'diyah maghrib. Yang terakhir apa, Pak? Ba'diyah isya. Itu namanya sholat rawatib yang muakkadah, di mana Nabi tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam bepergian, apalagi di rumah, di dalam Nabi tidak pernah meninggalkan. Bisa dihafal Ibu? Coba ulangi. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah, pokoknya ba'diyah kabeh. Sing qobliyah mung subuh sama duhur. Bisa dihafal Ibu? Itu yang sholat apa tadi namanya? Muakkadah. Bagaimana Pak kalau yang ghairu muakkadah? Ghairu muakkadah itu sholat Nabi pernah meninggalkan. Sholat sunnah tapi Nabi pernah meninggalkan. Berapa Pak sholat yang ghairu muakkadah? Itu adalah 2 rakaat yang kedua dari qobliyah. Jadi qobliyah duhur ada berapa Bu? 4. 2 rakaat pertama muakkadah, 2 rakaat kedua ghairu muakkadah. Berarti duhuri ada berapa? Qobliyah duhurnya ada berapa? 4. Ba'diyah duhur juga sama, ada 4. Yang ba'diyah pertama muakkadah, yang ba'diyah kedua ghairu muakkadah. Hafal napa mboten iki? Asar ada berapa Ibu? 4 rakaat qobliyah asar. Jadi 4 rakaat qobliyah asar. Maghrib ada berapa Bu? Qobliyah maghrib 2 sama qobliyah isya 2.
2, jadi totalnya ada 12. Yang tadi 10, yang ini 12, berarti totalnya 22 rakaat ditambah 17. Wis blenger Bu nggih. Nah, terus itulah salat qobliyah ba'diyah. Yang sunnah muakkadah upayakan. Jangan sekalipun kita meninggalkan. Kita meniru Kanjeng Nabi. Kalau kita meniru Kanjeng Nabi, kita menata salat kita. Kalau kita menata salat kita, insya Allah Allah mengganti menata ekonomi kita. Niku janjinya Allah. Jadi dahulukan saya, pasti kamu akan diangkat oleh Allah. Ya, jadi kita mendahulukan sholat itu dengan sempurna, dan kita tutup dan kita tambal kekurangan itu dengan qobliyah ba'diyah. Saged difahami Bu? Berarti qobliyah ba'diyah dalam sehari semalam ada berapa? 22 rakaat yang kita kuatkan untuk jangan sampai ditinggalkan. Berapa? 10 rakaat. Insya Allah ekonomi kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kula matur malih, kapan Pak waktunya? Ini waktunya kan sempit ini ya. Waktunya sempit, tidak usah lama-lama. Mungkin barangkali nanti terakhir ada sesi tanya jawab, mungkin 2 menit atau 3 menit. Kemudian waktunya qobliyah, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Waktunya qobliyah itu ini untuk menjaga, dan kita wajib paham agar kita bisa continue dan istiqomah. Biasanya yang sering ketinggalan itu sholat apa Bu? Qobliyah apa ba'diyah? Jenengan yang sering ketinggalan itu qobliyah apa ba'diyah? Pernah jenengan ketinggalan ba'diyah? Yo enggak tahu Pak. Wong mesti aku sholat karo jamaah, mesti mari ngono kesempatan. Lah pancen ketinggalan yo ora gelem sholat pancen. Ya, gitu ya. Oke, oke. Qobliyah itu waktunya kapan? Waktunya itu mulai masuk waktu sholat sampai selesai. Sampai selesai waktu habis. Itu qobliyah. Misale kok langgare wis wancine adzan kok ora diadzan-adzani iki piye? Ya gitu. Ngoten nggih. Wis aku tak sholat dhisik. Sholat qobliyah dhewe. Boleh napa badan? Boleh, karena sholat qobliyah tidak harus nunggu adzan dulu. Yang penting sudah masuk waktunya sholat. Paham Ibu nggih? Jadi qobliyah itu tidak harus nunggu ngenteni masjid adzan. Lah sing tukang adzan ra teko-teko. Sampai kelewat 10 menit lagi diadzani. Lah jenengan wah lak ngene iki aturane ya kesuwen. Aku lak qobliyah dhisik ning omah. Angsal napa mboten Bu? Boleh, karena waktunya qobliyah itu semenjak masuk waktu sholat, okay? Hingga sampai habis waktu sholat. Berarti saged difahami Bu nggih? Berarti Pak, la umpama kula niki wis cepet-cepetan budal teng masjid, lah kok wis dikomati aku durung qobliyah, apa yang jenengan lakukan Bu? Alah yo wis ketinggalan. Kira-kira begitu napa sebuti Bu? Wah lah kira-kira ngoten ya jenengan bakal ketinggalan qobliyah terus. Gak jedo istiqomah. Nggih, jenengan nggih ngoten ibu-ibu Impaudi niki. Ada sekeri yo wis melok jamaah ngono wae, gak usah qobliyah-qobliyahan. Akhirnya jenengan mboten saged istiqomah yang muakkadah. Bagaimana caranya? Caranya jenengan saged qobliyah dilakukan setelah sholat maktubah. Nate pireng Bu? Mosok yo Pak, lho kok mosok iku piye? Ya pancen ngoten. Kalau panjenengan ketinggalan qobliyah
sebelum sholat maktubah jenengan saged melakukan qobliyah setelah maktubah. Lho niku solusine. Kersane jenengan istiqomah boten pedot. Beda lak diwalik. Cah kok adzan kok suwe. Aku wis bar qobliyah kok ora ono imame ya wis lak menisan tak sambungke ba'diyah sisan. Oh, boten angsal kalau niki. Ba'diyah mau awal ke mboten angsal. Kalau qobliyah waktunya itu mulai masuk waktu sholat sampai habis, meskipun setelah maktubah. Saged dipahami Bu nggih? Tapi lah ba'diyah waktunya adalah setelah maktubah, bukan setelah masuk waktu, tapi setelah selesai maktubah nembe jenengan sholat ba'diyah. Lah ngoten niku caranipun. Saged Bu nggih? Niku cara nipun lak jenengan kepengin istiqomah dados saged dipahami mboten niki nggih. Dados qobliyah waktune wau napa Bu? Setelah masuk waktu salat sampai selesai, sehingga masih boleh dilakukan setelah salat maktubah. Pernah ada satu kisah cerita, Kanjeng Nabi itu pernah suatu saat mau sholat asar. Kanjeng Nabi sholat asar, kemudian karena saking lamanya tamu enggak pulang-pulang, akhirnya Kanjeng Nabi itu langsung sholat asar karena sudah ditunggu lama oleh para sahabat. Kemudian setelah Kanjeng Nabi sholat asar selesai, Kanjeng Nabi bangun sholat 2 rakaat. Para sahabat bertanya, Kanjeng Nabi, apakah asar itu ada sholat ba'diyahnya? Jawabnya Kanjeng Nabi nopo? Enggak ada. Mboten wonten sholat ba'diyah. Lah terus aku mau sholat qobliyah. Nah, paham ke Bu nggih? Tapi ojo diterus-terus no, kecuali darurat. Ngoten lho nggih. Pepe ono kesempatan alah engko wae wis salat qobliyah asare tak dokok ning sakwise asar wae. Yo ampun. Qobliyah subuh tak dokok bar subuh yo ampun. Nah niki caranipun kersane kita bisa istiqomah. Kemudian niki terakhir Bu, tinggal 2 menit. Salat sunnah itu yang baik dilakukan di mana Ibu? Di mana Bu? Di rumah. Tetapi juga ada beberapa sholat sunnah yang kita pahami kita tidak mungkin untuk melakukan di rumah. Memang konsepnya sholat jamaah, sholat fardu di masjid, sholat sunnah di rumah saja. Tetapi ada beberapa sholat sunnah yang disunnahkan di masjid. Oh, ngeten Bu. Nopo Pak? Yaitu beberapa sholat yang dianjurkan jamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan jamaah itu dianjurkan dan disunahkan dilakukan di masjid. Contohnya nopo Bu? Taraweh, terus sholat id, sholat nopo? Idul Adha nggih. Salat istisqa, Tuban gak tau istisqa nggih. Lali ya. Ta daerah kula niku biasa istisqa Bu. Tak teng mriki alhamdulillah mboten nate istisqa, udane wis luweh-luweh. Mau tambah istisqa malah emoh-emoh. Pun wonten malih salat gerhana. Niku sing sae teng masjid. Ada beberapa sholat yang tidak jamaahnya sunnah tetapi tetap dianjurkan di masjid. Contohnya sholat sunat ikhram, jenengan lah tindak haji nopo umroh, sholat ikhrami mantun tawaf nopo mantun ikhram teng Masjidil Haram, jangan pulang ke hotel. Lajeng malih sholat duha. Sholat duha niku sing saya teng pundi Bu? Teng masjid.
Oh, tapi jenengan mboten kober. Lah ora kober gak popo dilakoni ning omah. Misale ibu-ibu himpau di mboten kober teng griya cepet-cepetan wektune nggih teng sekolahane. Lah wonten musolane to nggih? Biasane wonten. Nggih monggo. Lah kok ndelalah kok ana masjide malah tambah sae. Dados duha niku saene teng masjid. Lajeng salat istikharah. Niku saene teng masjid. Nggih. Istikharah niku saene teng masjid. Salat safar. Niku saene nggih teng masjid, tapi jarang wong budal haji, budal umroh niku jarang sing lewat saka masjid. Lamun ono nggih alhamdulillah sae. Jadi safar niku Bu, jenengan setiap hari safar napa mboten? Lah nggih lunga-lunga terus ngoten kok. Pokoknya angger jenengan lunga merdamel, Pak kula badhe ngucal teng Merak-urak, kula mucal teng Semanding. Niku kan namine lunga napa mboten? Lunga. Berarti nggih wonten namine salat napa? Safar. Lunga iku ora kudu lunga Surabaya, lunga Malang mboten. Dadi beda desa, beda kecamatan niku nggih sunah. Sekedap niki terakhir pun di warning niki. Lajeng malih salat-salat qobliyah niku nggih sunnah datang masjid. Soalnya jenengan lah mboten teng masjid mungkin jenengan keteter. Nah, niku beberapa salat sunnah yang mestinya di rumah tapi niki tetap disunahkan dilakukan datang masjid. Mekaten materi fikih ingkang kawula aturaken mbok menawi 1 menit atau 2 menit. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu-ibu majelis taklim atau himbaudi, kami persilakan 1 atau 2 menit. Barangkali ada. Nggih, sumangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi niki sekedap mantun niki nggih. Jenengan maju mawon Ibu. Mulai boten kula boten pireng miki boten cekap niki. Monggo teng mriki pinarak teng mriki. Terima kasih Ibu, ini pertanyaan bagus. Kalau ini mengacu dari apa yang tadi saya sampaikan Ibu, jenengan sakit menjawab. Seperti yang saya kisahkan dari Kanjeng Nabi, tidak mungkin untuk melakukan sholat qobliyah asar karena ada tamu sehingga beliau asar. Habis asar beliau sholat lagi. Hadis ini ada yang mengatakan ini khusus Nabi. Tetapi kalau kita melihat konsep umumnya, berarti ini juga tidak hanya khusus Nabi, tapi kepada selain Nabi juga boleh. Artosipun diperbolehkan. Tapi kalau pesen ampun sering-sering nemen. Ya. Ampun sering-sering nemen. Mungkin dikira wong iki kok salat ya angger bar subuh salat wae ngene. Jadi upayakan kondisi darurat. Darurat ku pancen wis di men-meno ternyata masih juga carry. Jadi konsep subuh sami Ibu diperbolehkan, tetapi qobliyah. Nggih, karena memang waktunya qobliyah itu sampai habis waktu. Tapi ojo sering-sering. Bukan masalah sebenarnya kalau saya menjawab fikih ini nggak masalah sebenarnya, cuman khawatir ada pembicaraan orang yang belum paham yang jenengan lakukan menjadi salah sangka. Wong iku lho angger bar subuh mesti wae salat qobliyah subuh apa ba'diyah subuh dikandani. Kula jenengan ora yu aku iki mono salat qobliyah subuh soalnya mau aku ketinggalan nggih. Nggih leres secara fikih, tetapi saya khawatir ada salah paham dari orang lain. Ngoten Bu nggih. Jadi makanya saya pesan ojo sering-sering. Nah, ngoten nggih. Semoga Ibu.
ada yang mengatakan tangan kiri 3 kali, kanan dulu lah 3 kali. Ada yang kanan dulu kiri, kanan kiri. Nah, itu yang betul yang mana? Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimanakah cara membasuh tangan untuk masalah mengulangi sebanyak 3 kali, Ibu? Kan sunnah ya? Yang saya sampaikan dahulu, sunnah kita membasuh tangan 3 kali. Cuman prakteknya bagaimana, Pak? Apakah tangan kanan dulu 1, 2, 3 baru kiri 1, 2, 3, atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri? Nah, bisa dipahami Ibu ya? Jadi dalam hal ini kefiyah itu memang beragam pendapat, dan kedua kefiyah ini sama-sama benar. Sama-sama benar. Jadi mau jenengan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, monggo. Mau kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, monggo. Bahkan kalau jenengan wudu pakai jeding, mboten pakai keran, langsung jenengan tangane loro bareng lebokno. Kan kesunahan mendahulukan kanan, mengakhirkan kiri. Kalau di model gitu langsung jegurno bareng, ya langsung kanan kiri masuk semuanya bareng. Apakah itu juga sama boleh? Boleh. Artinya tidak makruh, karena memang kondisinya mungkin. Ya, tapi kalau keran nggak bisa, Bu. Ya, kalau keran nggak bisa kanan kiri langsung bareng, nggak bisa. Tapi kalau jeding itu biasanya kalau butuh waktu wudu cepat ya langsung tangan loro jeglono, digoyang 3 kali. Dan itu tidak ada masalah mendahulukan kanan dan mengakhirkan kiri. Jadi itu tidak kena hukum makruh. Itu juga boleh, Bu. Jadi walhasil ini adalah teknis kefiyah caranya membasuh kedua tangan. Sakit dipahami, Bu ya? Jadi kalau misalnya mau begitu ya monggo, mau begini ya monggo. Jadi nggak usah dipermasalahkan panjang lebar. Maten nggih, sama-sama sah, sama-sama boleh, dan tidak ada kemakruhan gini. Ya, kalau klaim sing bener ngene lho, kurang tepat, karena sama-sama boleh. Makanya yang repotnya kita itu kena klaim seorang harus ikut saya, kalau nggak begini kamu salah, ya itu yang nggak enak, Bu ya. Jadi sama-sama benar, sama-sama boleh. Ngaten. Mekaten saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun napa ingkang kula aturaken. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.